generasi muda gitu ya, anak-anak sekarang kan apa yang namanya mental health itu sangat sensitif dan sangat terbuka Iya. gitu ya. Tapi sebetulnya seringkali orang yang melakukan bunuh diri gitu ya, itu sebetulnya juga kenapa? Karena dia tidak ada. Menurut Bapak seberapa berpengaruh sih Pak gitu kesehatan sosial ini dalam lingkup pekerjaan gitu Pak sebenarnya? Saya tuh penasaran juga sih gitu. Bisa juga kadang-kadang ada orang yang punya hubungan tertentu yang tidak termasuk tadi individu atau komunitas tapi binatang, Oh, oke. peliharaan. Itu Oke. bisa. Selamat datang di Bisik-Bisik, ngobrol edukatif tapi tetap asik. Hai Seekers, selamat siang. Kembali lagi nih bersama saya Fitri di Bisik Podcast gitu ya. Udah lama banget gitu, udah nggak ngerekam podcast lagi gitu akhirnya. Bisa kembali lagi bersama Seekers gitu ya di podcast pada siang hari ini gitu. Nah, tentunya saya nggak sendiri gitu. Pasti akan ada tamu yang spesial lainnya gitu di podcast Bisik ini. Dan hari ini kebetulan udah hadir nih di studio podcast LPTUI bersama saya gitu ya. Ada Pak Ari. Halo Pak Ari. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Waduh, sehat Pak. saya duluan aja menyapa nih. Iya, Kayaknya makasih loh seger Pak. banget. Padahal ini kita siang-siang ya Pak, tapi Iya. tetap harus semangat ya Pak ya. Iya dong, Iya. harus. Nah, ya Pak Ari ini, aduh sebenarnya saya deg-degan nih Pak, kalau misalnya boleh dibilang, karena kan kayak ini pertama kali gitu ya, Oh, iya? saya mewawancarai Bapak secara Oke. live gitu di sini di Pertama podcast. kali, yes. Iya, gitu kan, walaupun Pak Ari sudah sempat tampil di podcast Ya, LPTUI saya. ya Pak ya. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, kira-kira sebulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, Ya. itu ngebahas tentang boomers versus Gen Z. I see. Oh iya, waktu itu betul. Nah, dan itu mungkin Seekers bisa kembali gitu ya, menonton nih podcastnya bersama Pak Ari dan juga ada rekan LPTUI, ada Mbak Alia waktu itu ya, ngebahas tentang Gen Z dan boomers dan juga berbagai macam dinamikanya, dan itu seru banget Pak. Oh ya. Itu rekaman dia di belakang layarnya tuh sampai kita ketawa-ketawa gitu. Karena Iya. wow gitu, sangat-sangat insightful gitu ya pembahasannya. Dan hari ini semoga kita juga bisa memberikan apa ya Pak, diskusi yang bermanfaat gitu buat Seekers di rumah gitu ya, yang menonton video kita pada siang hari ini. Apa nih topiknya sih? Nah, saya jadi langsung masuk aja deh ke pembahasan kita gitu ya. Seperti yang kita tahu nih ya Pak Ari, sepanjang berinteraksi dengan Pak Ari gitu di kantor gitu, di beberapa kesempatan gitu ya Pak, Pak Ari tuh sangat bersemangat gitu membicarakan atau berdiskusi terkait dengan salah satu kesehatan yang berhubungan dengan manusia gitu. Kan yang kita tahu saat ini, yang kita tahu ya di kegiatan kita gitu ya sehari-hari, kesehatan tuh ada kesehatan fisik gitu ya Pak, kesehatan mental gitu. Nah, kalau sama Pak Ari tuh ada nambah satu lagi diskusinya terkait kesehatan itu, yaitu adalah kesehatan sosial atau social health. Yes. Nah, ini asik sangat bersemangat gitu Pak. Saya juga sangat penasaran sebenarnya. Mungkin Seekers di rumah juga penasaran gitu terkait dengan social health ini. Kenapa bisa ada nambah satu gini nih Pak? Jadinya ada social health juga di kehidupan kita gitu. Apalagi mungkin apakah ini berhubungan dengan berubahnya zaman gitu ya Pak. Jadinya muncullah nih kesehatan sosial ini gitu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Pak brief apa itu social health gitu, biar kita bisa aware dan juga mungkin bisa dilanjutkan dengan pengalaman Bapak gitu. Oke, wah ini memang terima kasih, saya jadi mendapat kesempatan kayak dapat panggung ya untuk cerita soal kesehatan sosial yang memang menurut pengalaman saya pribadi ini sesuatu yang saat ini itu sangat penting dan relevan gitu ya. Dan itu harus menjadi concern kita semua. Karena selama ya boleh dikatakan apa yang kita ketahui selama ini
fokus kita tuh kan kedua hal ya. Ya. Kesehatan fisik Betul. sama mental. Dan apalagi sekarang nih yang namanya mental health itu kan udah jadi apa ya sih istilahnya, jadi sesuatu yang tren lah. Betul. Dan itu bukan cuman ke generasi muda gitu ya. Anak-anak sekarang kan apa yang namanya mental health itu sangat sensitif dan sangat terbuka gitu ya. Tetapi juga di perusahaan-perusahaan, di industri-industri itu di instansi itu juga menjadi perhatian. Oke. Banyak sekali perusahaan atau organisasi bicara soal mental health dan mereka menyadari bahwa mental health itu penting dan sekarang udah bisa menjadi salah satu parameter bahkan di organisasi atau perusahaan. Oke. Nah, sebetulnya kalau masalah kesehatan sosial itu sebetulnya sudah ada sejak dulu dan itu bukan hal yang baru. Jadi kalau teman-teman lihat di definisi kesehatan dalam konteks WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, itu sebetulnya 3 hal itu yang dibahas. Jadi di WHO itu definisinya coba aja nanti saya nggak akan bacain atau saya akan karena saya juga nggak hafal. Tapi coba dibaca aja, dilihat di literatur, di googling aja lah kesehatan menurut WHO gitu ya. Mereka tuh bicara 3 pilar atau 3 aspek. Kesehatan fisik. Ya. Di situ ditunjukkan dengan kita tidak ada penyakit, kita tidak ada kuman atau infeksi atau bakteri, pokoknya kita sehat lah secara fisik gitu ya. Segala organ tubuh kita berfungsi dengan optimal. Ya. Kemudian yang kedua kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu bicara soal tidak mengalami stres, tidak burn out, mindful. Tadi kan bilang kita mindful, kita menyadari diri kita bisa mengontrol diri kita dan sebagainya. Itu disebut dengan kesehatan mental. Nah, yang ketiga itu di dalam WHO itu disebutkan juga secara sosial juga sehat. Oke. Nah, yang dimaksud secara sosial sehat itu apa? Ya kita punya keterikatan atau attachment ya dengan lingkungan sosial kita. Oke. Nah, mungkin yang indikasi paling mudah dan paling sentral di kesehatan sosial itu tidak adanya rasa kesepian atau loneliness. Oke. Jadi sebenarnya saya tidak mengeluarkan satu istilah baru, enggak ya, tapi lebih kalau ngomongin kesehatan harus 3 ini, nggak bisa satu-satunya. Jadi kalau kita mau sehat, ya kesehatan fisiknya harus kita pelihara dengan baik, kesehatan mentalnya juga harus kita kelola, demikian juga kesehatan sosial. Apalagi sekarang, kan banyak tuh contoh-contoh. Betul. Misalnya bunuh diri itu ya. Bunuh diri mungkin memang stres awalnya, depresi, tapi sebetulnya seringkali orang yang melakukan bunuh diri gitu ya, itu sebetulnya juga kenapa? Karena dia tidak ada teman curhat. Iya, Ya kan? benar. Kalau orang lagi depresi, lagi stres, ya udahlah, akhirnya pikiran jelek-jelek muncul, ya udah. Gue bunuh diri aja, selesai masalah. Tapi coba kalau dia punya orang yang bisa dipercaya, bisa dia curhat, mungkin orang itu bisa memberikan feedback, memberikan tempat untuk katarsis ya kalau nggak salah namanya. Iya. Kita kan kalau lagi punya stres atau punya tertekan, cerita aja, begitu udah dicerita, plong. Iya, benar. Ya itulah kira-kira sebagai pengantar ya. Oke. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang memang sebetulnya harus kita jaga 3 hal ini. Fisik, mental, dan sosial. Nah, oke. Kalau misalnya tadi sudah di brief gitu ya, kesehatan sosial itu ternyata kita sudah dari lama gitu ya Pak ya menjadi concern. Saya juga penasaran sebenarnya Pak. Karena kan Pak Ari bekerja di LPTUI gitu ya Pak, Ya. dikelilingi oleh rekan-rekan gitu, rekan-rekan kerja yang masih pada muda-muda gitu. Satu-satunya yang paling senior. Iya, betul. Nah itu saya juga penasaran nih Pak, di kayak Pak Ari gitu kan bekerja di lingkungan yang kebanyakan anak muda gitu, ada nggak sih Pak pengalaman yang unik gitu terkait dengan social health, berinteraksi gitu lah, berinteraksi sosial dengan rekan-rekan di LPTUI yang masih pada muda gitu? Ya, atau gimana? Banyak sih sebetulnya dalam konteks kesehatan sosial. Yes. Yang saya paling garis bawah itu begini ya. Sebetulnya ini terkena kepada semua generasi.
Oke. zaman sekarang ini ya. Tapi mungkin semakin muda semakin terpapar gitu, semakin intensitasnya semakin tinggi. Yap. Kayak misalnya saya sekarang, ya kita kan ada nih sekarang Mbak Fitri dan saya, kita terpapar dengan gadget, media sosial gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau saya dari umur saya kenanya tuh baru akhir-akhir ini. Yes. Ya katakanlah 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi Iya, mungkin lebih dari kurang dari sepersekian umur saya. Rahasia nggak ya umur saya? Dihitung lah Katakanlah gimana. 1/5 lah umur saya gitu ya gampangnya kira-kira. Iya. Nah kalau Mbak Fitri umurnya kan 20-an. Iya. Ya kan? Iya. Umur 20, sementara 10 tahun terakhir Mbak Fitri udah kena gadget, kenal yang namanya Sosial. internet, kenal. Akibatnya apa? Separuh umurnya lebih kan? Lebih separuh dari umurnya Mbak Fitri sudah terpapar dengan sesuatu yang sifatnya sangat mempengaruhi kehidupan sosial kita. Nah, itu banyak gejala-gejalanya. Sekarang kan misalnya sekarang kan anak-anak sekarang ya sebenarnya nggak anak-anak sekarang siapapun lah sekarang ada yang namanya FOMO, ya kan? Ada yang ya istilahnya mager, malas gerak. Kan lebih cenderung sekarang kalau ngobrol WA. Ngapain sih lu telepon gitu? Pakai WA aja lah gitu kan. Anak-anak sekarang kan lebih seneng WA atau daripada telepon. Iya. Gue nggak mau telepon gitu ya. Dan itu menurut saya punya pengaruh kepada kehidupan sosial. Jadi kita lebih cenderung berinteraksi bukan interaksi yang meaningful. Iya. Jadi lebih cenderung interaksinya itu tipis-tipis ya. Ya Sekedarnya, aja. sekedarnya aja. Nah, balik lagi ke yang tadi bilang. Sekarang lebih jarang kalau saya amati teman-teman yang punya sahabat dekat bisa curhat. Itu lebih sulit sekarang. Okay. Orang punya banyak WA group, punya banyak teman, ya kan? Nggak terbatas. Tapi yang bisa meaningful sedikit. Yeah. Nah, itu saya lihat mungkin saya gini ya, saya lebih khawatir sih, bukan saya khawatir gimana ya kalau masalah kesehatan sosial ini challenge-nya itu makin besar, tapi orang makin kurang menyadari. Nah akibatnya jadi ya challenging, makin banyak persoalan. Kira-kira gitu. Jadi contoh-contoh lebih banyaknya misalnya aktivitas fisik anak-anak sekarang kalau saya lihat lebih ya saya nggak tahu ya mungkin kalau di kampus atau apa lebih gampang, tapi kalau saya lihat lebih banyak magernya, lalu tidur banyak yang telat, ya kan? Saya biasa tuh di kantor lihat ada yang baru masuk ke ruang rapat tuh ada yang tidur nih. Tapi mungkin dia begadang mainan HP malam. Yeah. Dan itu nggak 1-2 gitu, hampir tiap hari kalau saya lihat ada aja. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya itu kan salah satu gejala ya. Kalau zaman saya dulu kerja masih muda tidur langsung kena surat peringatan langsung. Gitu. Kalau sekarang enggak kali ya. Repot kali. Protes kenapa gitu ya? Kenapa itu kan hak ya. Saya kan butuh healing ya. Aduh. Ya gitu-gitulah contoh-contohnya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ya Pak, kalau kita kita ketahui gitu di kantor gitu ya, kegiatan bersosialisasi itu juga menjadi sangat penting gitu ya Pak. Ya. Dan juga menunjang sebenarnya kinerja kita gitu. Nah, menurut Bapak seberapa berpengaruh sih Pak gitu kesehatan sosial ini dalam lingkup pekerjaan gitu Pak sebenarnya. Saya tuh penasaran juga sih gitu. Apakah seperti kayak sangat berpengaruh untuk jenjang karir kita atau seperti apa kayak gitu. Ya. Bedanya dulu sama sekarang. Wow. Pertanyaan yang bagus banget nih karena menurut saya sangat penting dan relevan ya di dunia kerja. Sekarang kita ngomongin dunia kerja ya. Kebetulan kan Mbak Fitri saya kerja jadi kita udah tahulah yang namanya dunia kerja. Betul. Coba deh kalau kita hitung-hitung berapa sih waktu yang kita spend di lingkungan kerja? Kan lebih dari 1/3. Yes. Ya kan? Betul. Kemudian dari 24 jam ya. Iya. 1/3 8 jam minimal ya. Belum lagi kadang-kadang kita ada kegiatan lain yang berurusan dengan teman kerja dan sebagainya. Sebenarnya rata-rata waktu yang kita keluarkan atau kita investasikan ya. Saya lebih suka kata investasi karena itu invest kan. Kalau invest tuh kita ingin ada return-nya gitu dan bermanfaat. Itu sebetulnya sangat besar. Jadi mengelola hubungan sosial atau
kesehatan sosial di lingkungan kerja itu kritikal banget. Oke. Dan bukan dalam arti kita mencampurkan antara keluarga dengan hubungan di kantor gitu ya, bukan. Tapi memiliki hubungan yang sehat, bermakna dan memberikan positif pada kita, itu akan membantu kita tumbuh dengan lebih baik dalam banyak hal, termasuk dalam kesehatan. Jadi menurut saya kritikal, penting banget. Ya kita harus create a healthy and positive relationship di pekerjaan, karena itu mempengaruhi sebagian besar kehidupan kita. Iya, benar. Jadi nggak bisa tuh jangan ke teman kantor kan bukan keluarga lo nggak usah terlalu dekat. Ya nggak bisa gitu. Bukan emangnya kalau deket terus rugi kan enggak ya. Artinya justru kita yang membuatnya menjadi positif, yang sehat gitu. Oke. Setuju sih Pak. Nah, tadi menarik juga nih Pak yang tentang hubungan sosial di rumah gitu. Nah, kalau misalnya Pak Ari sendiri pengalamannya gimana Pak? Aduh. Dengan apa ya? Kan Nah inilah. Iya, gimana tuh Pak? Saya kan kebetulan saya punya anak banyak ya. Saya punya anak 5. Saya masih punya anak yang SD, SMP. Kalau yang gede-gede sih mereka udah Ya. Modal kontaknya memang sekarang sangat terbantu dengan media sosial ya, WA, kita punya WA group, kita bisa video conference dan sebagainya. Yang jauh-jauh. Tapi yang sekarang saya bicara yang ini sebenarnya jadi PR saya juga sih. Tadi kan saya katakan media sosial itu pengaruhnya besar pada kita. Sebetulnya termasuk bukan cuma generasi muda, termasuk orang tua kayak saya. Jadi tadi aja saya habis meeting kita di taksi ngobrol ya sama teman saya. Ya sama persoalan kita tuh sama-sama orang tua soalnya. Persoalan kita itu adalah bagaimana kita mengelola diri terutama ya. Ini PR saya nih yang tadi kan pertanyaannya saya nih. Mengelola gadget, mengelola media sosial. Saya tuh seringkali terlena atau terhipnotis dengan ya kalau lagi scrolling, lagi baca WA group, lagi baca YouTube lah. Apalagi saya sekarang lagi seneng sama volley itu loh. Megawati. Iya. Bukan Megawati yang politikus ya. Megawati yang pemain volley Korsel yang keren banget itu kan menurut saya. Wow, keren banget itu. Betul. Bangga banget jadi orang Indonesia nonton Megawati ya. Tapi itu begitu scrolling udah kalau nonton Megawati bisa sejam sendiri setiap pertandingannya tuh kan belum lagi gini. Sampai di rumah yang saya harusnya zaman dulu tuh kan saya kalau pulang, orang tua saya pulang atau saya waktu belum ada gadget ya, anak-anak saya yang sekarang udah lepas itu kita makan bareng, ngobrol, kadang-kadang bantuin bikin PR. Nah sekarang saya sampai rumah, istri saya lagi main gadget, anak saya lagi asik dengan laptop atau saya juga akhirnya dan itu saya merasa di satu sisi I'm enjoying it. Jadi saya nggak munafik ya, saya memang menikmati itu dan saya kayaknya kalau nggak ada gadget juga repot juga nih hidup saya nih ya. Tapi di lain sisi saya ngerasa ini menyita waktu dan itu harus dikendalikan gitu. Kalau enggak rugi kita semua di keluarga. Saya ngerasa komunikasi dengan istri saya dengan anak saya itu juga berkurang, apalagi anak saya kalau nggak mereka kan lagi seneng-senengnya dengan gadget dan saya ngerti karena mereka dari lahir udah ada handphone, dari lahir udah ada WA group, udah dari lahir udah ada yang namanya media sosial. Benar. Dan mereka sangat touch dengan itu, komunikasi dengan. Nah, ini yang menjadi PR lah. Saya sebagai orang tua ya, saya sendiri, saya pribadi sebagai orang tua, sebagai keluarga. Jadi memang ini harus diatasi bersama sih. Nggak mungkin ya, terutama kalau saya mungkin dari saya sendiri gitu ya. Saya mencoba mengingatkan diri saya pada saat-saat tertentu. Pas makan malam, ya saya udah taruh, jauhin gitu ya. Meskipun ya kadang-kadang istri saya juga kamu nih. Ya gitulah, itu memang PR lah, itu PR kita bersama ya. Betul. Saya nggak akan bilang bahwa ini generasi muda juga, enggak. Semua kita. Jadi kita harus kelola bersama. Jadi memang gadget ini bukan terbatas sebagai anak muda aja gitu ya Pak, menjadi masalah ternyata. Kalau dengar dari cerita Pak Ari, waduh gitu. Sangat berpengaruh gitu ya. Banyak juga kita lihat aja ibu-ibu, maaf ya, mama muda ya, Mahmud ya. Ibu-ibu muda. Kan banyak yang kalau anak karyawan kasih gadget. Ya asik dia main gadget, dianya asik dan itu mungkin awalnya cuma sekali-sekali, lama-lama
ya terlena. Akhirnya dia lupa bahwa anak tuh harus diajak ngobrol, Betul. ya memang jangan banyakkan gadget. Betul. Dan ya aduh, dari kayaknya ini prihatin lah ya Iya. kita semua. Betul Pak. Dan itu PR buat kita semua. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita ngebahas PR nih Pak. Karena kayaknya PR-nya banyak gitu, tapi kayaknya ada juga nih Pak alternatif gitu ya, solusi gitu dari permasalahan terkait dengan kesehatan sosial ini yang mungkin bisa Bapak share gitu. Sebelumnya kan sempat kita dengar juga terkait dengan yang 531 itu gimana tuh Pak? Itu kayaknya sebuah solusi Nah itu juga ya? salah satu sih, betul. Jadi memang gimana sih? Mungkin apa yang pernah saya jadi ingat apa saja sih? Kalau tadi kan kita ngomongin kesehatan sosial ya, betul ya. Iya. Jadi memang betul kesehatan sosial kan harus dikelola. Yang pertama kita harus menjaga diri kita untuk selalu memiliki kontak-kontak sosial relasi-relasi sosial yang meaningful Ya. dan jumlahnya tuh more than enough ya. Nah sebenarnya more than enough tuh bisa berbeda-beda ya di satu culture atau satu keluarga bisa macam-macam dan juga tergantung tipe-tipe orangnya. Tapi minimal ini udah paling minim menurut saya untuk di Indonesia atau siapapun 3 tuh udah minimal. Harus punya sumber kesehatan sosial atau kontak sosial tuh minimal 3. Yang dimana 3 ini benar-benar kita menjalin hubungan yang meaningful. Oke. Termasuk keluarga? Iya, keluarga. Misalnya keluarga kan bisa istri, suami gitu ya kalau sudah berkeluarga atau anak. Bisa juga bapak, ibu. Ya kalau kita sebagai anak pada orang tua gitu ya. Itu di lingkungan keluarga. Adik kakak juga bisa masuk ya. Kemudian lingkungan di kantor. Ya, di pekerjaan atau kalau masih sekolah ya di sekolah. Berarti punya orang yang punya meaningful ya. Meaningful itu artinya hubungannya timbal balik. Nggak cuman kita doang yang banyak ngomong, dianya diem, dianya pasif. Enggak, kita harus timbal balik. Saling mengisi, bisa curhat. Di kantor otomatis. Bisa juga di komunitas. Kita berkegiatan. Senang nari misalnya, ikut sanggar. Sambil menari sehat, kita juga berteman dengan guru tari, dengan guru musik, atau segala macam. Dan itu hubungan yang meaningful, bukan cuman basa-basi. Enggak. Bisa juga kadang-kadang ada orang yang punya hubungan tertentu yang tidak termasuk tadi individu atau komunitas, tapi binatang. Oh, oke. Peliharaan. Itu bisa. Peliharaan misalnya kita punya kucing yang kita sayangin. Kadang-kadang kan kita punya bisa ngobrol, bisa ya mungkin buat kita aneh, buat yang nggak seneng kucing, tapi buat orang tertentu itu bisa menjadi sebuah tadi kan apa sih kesehatan sosial salah satu apa? Loneliness. Iya. Iya. Ya kan mengurangi, menurunkan kesepian dan itu bisa menjadi ada rasa memiliki. Bisa kucing. Lalu bisa juga kepada tokoh. Ya, Misalnya kalau maaf ya karena saya muslim agama. Saya mungkin kepada Nabi Muhammad. Kita bisa memiliki punya rasa kedekatan karena figur Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang menjadi ingin kita tiru dan kita bisa seakan-akan berkomunikasi. Termasuk juga kepada Allah dalam hal ini. Jadi hubungan-hubungan yang itu tipikal, itu nggak bisa nggak bisa disamain gitu. Setiap orang beda-beda. Tadi kan saya katakan ada pada perorangan, ada komunitas, bisa juga tertentu. Tertentu tuh bisa macam-macam. Tokoh kadang-kadang mungkin orang maaf ya Batman, ya bisa aja gitu. Itu sesuatu yang karena itu sangat personal. Tapi secara sosial dia memang memiliki hubungan yang timbal balik itu yang saya katakan. Nah timbal baliknya di mana misalnya Nabi Muhammad SAW kan udah meninggal. Loh itu sesuatu yang nggak bisa dibicarakan. Saya merasa punya kedekatan karena saya meniru. Misalnya kan kalau di orang Muslim panutannya siapa? Nabi Muhammad. Dan tokoh dan dari situ dia baca lama-lama dan dia punya keinginan nanti satu saat bisa bertemu dengan beliau, gitu kan ya. Ya seperti itulah. Jadi ya memang harus dikelola lah ketiga hal itu. Baik kalau gitu. Kalau misalnya dari komunitas sendiri Pak, boleh ceritain nggak sih pengalaman Pak Ari? Nah ini nih, kamu tahu aja nih. Saya tuh saya juga tadi baru aja sharing ke teman saya gitu ya. Dan ini pengalaman yang sangat personal sih, sangat pribadi ya. Saya ngerasa alhamdulillah di usia saya yang kepalanya udah
Banyak. di atas ya saya inilah udah di atas 6 gitu ya. Masa Saya kelihatan. Saya tuh ngerasa bahwa aduh saya bersyukur ya saya bisa beraktivitas dengan normal, saya masih bisa bekerja, masih bisa berinteraksi dan yang paling penting saya merasa ya saya mencoba masih banyak PR. Ya. Kan tadi saya bilang masih banyak PR ya. Soal gadget aja masih PR tuh buat saya. Mm-mm. Tapi paling enggak saya mencoba, saya ngeliat oh iya. Sehat menurut WHO tuh fisik, mental, sosial. Alhamdulillah ya. Saya bisa mengelola sampai sekarang. Nah, kenapa? Menurut saya salah satu yang membuat saya bisa seperti sekarang itu maksudnya secara sehat, merasa sehat sepenuhnya ketiga pilar ini. Karena saya punya aktivitas yang bisa menggabungkan ketiga hal ini. Oke. Saya sekarang lagi hobi 4 bulan terakhir nih ya, lagi hobi pickleball. Oke. Tadinya saya dulu tenis. Tenis, saya dari kecil main tenis dan selalu ikut teman-teman geng main tenis kan ada dari kecil, dari SD main tenis, SMP main tenis, main di dekat komplek. Lalu saya ikut latihan dulu tuh di Monas tuh ada banyak lapangan tenis, itu ada ikut klub, punya teman, punya guru. Jadi komunitas. Terus setelah SMA udah mulai jarang. SMA kan maklum SMA ya, jadi banyak mainnya, main bola, tapi olahraga terus saya. Kuliah masuk di kampus UI Depok masih di Rawamangun. Ada pingpong. Saya rajin main pingpong sama teman-teman, main olahraga karena psikologi itu maklum lah perempuannya mayoritas, laki-lakinya sedikit. Jadi kita mau nggak mau laki-lakinya harus bisa segala macam olahraga tuh. Karena kalau pertandingan pasti selalu harus mewakili karena lakinya secara cuman 10% kalah melulu kalau dibandingin sama yang fakultas lain kan ya. Tapi ya akibatnya jadi ikut komunitas di fakultas dan ikut berbagai olahraga. Setelah kerja masih tenis dan seterusnya. Nah sekarang agak karena udah tenis tuh udah nggak kuat, berat raketnya, berat dan sehingga saya kebetulan ada teman yang ngajakin pickleball, akhirnya saya ikut. Nah di situ kenapa olahraga ikut komunitas itu bagus banget? Karena menurut saya satu, fisiknya dapat. Ya kan? Pastilah. Yang kedua, mindfulnya juga dapet tuh. Kalau mainan itu kan kita mesti mindful, fokus, stresnya. Kadang-kadang kita ketawa, cekakakan, kejar bola tuh bisa mengurangi stres. Sangat saya rasakan. Nah yang terakhir yang sosialnya saya dapat teman-teman baru, ngobrol kalau lagi nonton lagi ngobrol kita dan ada meaningful relation dan menurut saya itu sehat banget. Makanya saya pengen sih teman-teman di LPT punya satu activity yang secara fisik bagus, secara mental juga bagus, secara sosial ya memang komunitas. Nah saya sangat menyarankan tuh. Wah kayaknya belum ada tuh Pak. Kalau misalnya dilihat-lihat yang kayak sebuah perusahaan gitu ya yang concern untuk membangun 3 kesehatan itu di kantornya gitu, apalagi untuk karyawan-karyawannya. Sebetulnya sih kalau saya lihat mungkin ada banyak kayak misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas olahraga gitu ya. Dan mereka bikin komunitas itu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya itu satu usaha yang paling ideal sih menurut saya. Karena 3 hal itu kesehatannya tuh digarap semuanya, fisik, mental, dan sosial. Nah makanya mungkin ya kayak saya sekarang, saya juga berharap teman-teman yang muda-muda gitu ya, carilah kalau bahasa sekarang passion. Ya kan? Karena saya nggak ingin mengajarkan, saya ngerasa bahwa saya mendapatkan manfaat dari hobi saya dulu tuh tenis gitu. Saya tuh tergila-gila sama tenis. Kalau dulu ngomongnya bukan passion, hobi lah. Tapi kalau menurut saya ya mungkin sekarang istilahnya passion gitu. Jadi dan begitu saya sangat menggemari, saya jadi bersemangat kan, enjoying dan kalau udah sampai tahap enjoying udah enak. Iya, benar. Nah, teman-teman harus cari itu. Apa sih yang dinikmati dan digemari, lakukan itu dan kalau bisa dengan komunitas gitu, nggak sendiri. Ya ada juga sih olahraga yang sendiri ya. Tapi mungkin saya sarankan
Ya kayak misalnya jalan kan olahraga sendiri bisa, tapi ikut aja komunitas jalan pagi misalnya, kan ada tuh jogging, kan ada, itu lebih menurut saya secara sosial juga dapet. Dan kita menikmati, yang penting itu jangan terpaksa. Kalau terpaksa pasti nggak akan berumur lama kan. Iya, betul Pak. Setuju. Jadi itu kena banget sih di saya. Oke. Dan saya ngerasa jadi lebih sehat. Sebenarnya teman-teman kan saya lebih sehat. Iya. Nah, I'm masih serious tetap about it. aktif gitu ya Pak ya, Iya, di iya. usia yang mungkin sudah tidak Beda, muda lagi gitu ya. kesegarannya itu beda deh. Sebelum saya main pickleball dengan sekarang saya punya komunitas baru tuh jadi benar-benar ngerasa lebih sehat secara fisik dan secara sosial juga. Saya jadi punya teman baru, banyak ngobrol, punya link baru, punya jaringan baru, dan itu sehat banget. Iya, betul. Bisa ngomong, ya memang kita mengelola hubungan sosial kan harus ada ya Pak, dinamikanya lah. Kadang-kadang ya bertengkar dikit, tapi ya yang penting kita niat baik yang Iya, benar. it's okay. Ya, effort sih Pak sebenarnya, Ya. itu butuh dengan usaha gitu ya. Betul. Oke, nih Pak Ari, kayaknya kita udah lama banget nih ya, diskusi ini sebenarnya seru banget gitu ya. Tapi kayaknya waktu kita nggak cukup nih Pak untuk lebih lanjut untuk diskusi. Padahal saya pengen denger cerita banyak juga dari Pak Ari gitu lebih lanjut. Tapi mungkin sebagai wrap up kali ya Pak ya, dari diskusi kita gitu. Ada nggak sih Pak pesan-pesan gitu untuk kita nih gitu ya, bukan cuman generasi muda tapi semua generasi gitu, bahwa penting loh gitu membangun kesehatan sosial ini di tengah gempuran sosial media, gadget gitu kan, yang mana dan juga mungkin nanti akan masuk AI gitu ya Pak, yang bisa juga bermanfaat tapi juga menjerumuskan gitu loh. Nah itu gimana Pak? Boleh infokan ke kita seperti itu. Jadi kayak closing remarks gitu. Ya, closing remarks, ya, statement, closing statement, wrap up. Ini memang PR buat kita semua. Ya. Saya nggak akan spesifik ngomongin ke generasi muda ya, karena menurut saya ini memang semua manusia di dunia ini menghadapi challenge yang besar dalam konteks mengelola teknologi yang begitu advance, begitu maju. Kita dibombardir dengan informasi yang begitu banyak pada saat yang singkat, sehingga ya segala sesuatu tuh dalam banyak hal memang mudah. Ya sekarang kalau mau pesen makanan semenit 2 menit tinggal pencet, tunggu bentar datang. Apa sih yang enggak? Kalau dulu saya mau beli makanan, mau beli ke McDonald's terus jalan setengah jam lagi pergi, wow jauh banget. Sekarang mah enggak gitu ya. Kamu jadi McDonald's, jadi iklan ya, bukan ya. Apa aja lah gitu. Oke. Nah, yang closing remark-nya mungkin gini ya. Ke depan tuh kan AI, teknologi makin canggih dan makin banyak hal-hal digantikan oleh mesin. Ya. Tidak lagi dikelola oleh manusia. Coba aja di list banyak pekerjaan yang akan hilang. Ya. Nah, sebetulnya apa sih yang mesti kita jaga? Yang kita mesti jaga dan pasti akan diperlukan ke depan itu adalah hal-hal yang tidak bisa tergantikan oleh mesin, oleh teknologi. Apa itu? Kemanusiaan. Apa tuh misalnya? Ya tadi, bagaimana membangun relasi yang benar-benar berdasarkan empati, berkomunikasi, menjalin komunikasi yang bagus, bekerja sama secara tim atau berkolaborasi sekarang istilahnya ya, kreativitas, ya kan? Nah, semua itu hanya bisa kita pupuk, kita tumbuhkan ya melalui memperkuat kontak sosial secara langsung, bukan melalui media gadget ya. Dan itu harus dilatih. Makanya ada istilah gimana caranya setiap hari kita harus spend waktu untuk berinteraksi secara langsung, kayak gini nih ngobrol, yang meaningful. Betul. Sejam gitu ya. Tadi ada 3 ya, saya jadi lupa, jadi 3 kiat ya, saya kaitkan dengan kiat ya, dengan tips. 1,5 jam atau 1 jam minimal kita berinteraksi langsung. Lalu yang ketiga harus punya hubungan sosial minimal 3. Kalau bisa lebih bagus ya. Lalu yang terakhir, cobalah bangun relation, open your network gitu ya. Cari teman baru, lingkungan baru. Ya seminggu 5 lah kenalan baru kalau di jalan gitu. Kalau lagi naik kereta ya jangan sungkan ngobrol ke sebelah orang, ngobrol atau lagi nunggu apa ngobrol. Jadi
build your relationship. Karena menurut saya itu yang nggak bisa digantikan dengan mesin gitu. Dan itu penting buat kita. Oke. Ya. Ya. Kira-kira itulah kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ya rujukan buat kita kalau gimana sih hidup lebih sehat. Oke. Apa sih yang mau kalau kita yang kita biasanya kan kalau ulang tahun apa ya? Sehat, ya kan? Panjang umur, sehat, bahagia. Iya, betul. Ya kan? Iya. Secara sosial selain bisa membuat kita sehat, juga bisa membuat bahagia. Dan panjang umur ya. Dan panjang umur. Insya Allah. Amin. Amin. Wah, terima kasih banyak Pak Ari. Diskusi kita pada hari ini seru banget, insightful banget. Saya jadi mikir lagi gitu. Sebenarnya pengen nanya lagi gitu Pak. Cuman waktunya udah sangat mepet gitu ya. Mungkin next time katanya insya Allah ya Pak. Mungkin kita coba cari orang-orang atau siapalah yang menurut kita bisa jadi figur contoh gitu ya. Nanti satu saat mungkin siapa kita bisa diskusi lagi bicara soal ini. Tapi kita bicaranya dengan tokoh atau seseorang yang menurut kita bisa jadi contoh gitu ya. Betul. Sebenarnya ini juga udah cukup bisa menjadi contoh sih Pak. Iya dong. Karena mungkin ini suatu hal yang baru juga untuk kita dan kita belum tentu aware gitu. Ternyata memang kesehatan sosial tuh saat ini sangat penting gitu. Seperti tadi yang Pak Ari bilang gitu ya. Bahwa maintaining relationship yang meaningful di saat gencaran sosial media itu sangat sulit dan menjadi PR gitu. Semoga kita semua bisa pelan-pelan gitu ya Pak mengubah budaya atau enggak kebiasaan jadi lebih baik lagi untuk bersosialisasi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama dan semua Pak. Teman-teman semua bermanfaat. Amin. Semoga diskusi kita hari ini gitu ya bermanfaat untuk kita semua, terutama seekers yang mendengarkan. Ditunggu gitu ya untuk episode-episode Bisik atau enggak Echo Podcast selanjutnya. Kita mungkin akan ada diskusi lagi nih terkait dengan social health yang bisa kita diskusikan bersama dengan orang-orang yang mungkin bisa membawa pengaruh gitu ya Pak ya. Sebenarnya sangat berpengaruh gitu. Mungkin juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat seekers yang udah dengerin sampai saat ini gitu, sampai terakhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube LPTUI dan juga follow sosial media LPTUI lainnya di Instagram dan LinkedIn untuk bisa lebih tahu nih banyak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan psikologi dan juga hal-hal seru lainnya gitu. Oke, terima kasih banyak semua. Sampai ketemu lagi di Bisik-Bisik. Bye!